nikmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Sedensa SDN 1 Arjasa Kabupaten Situbondo, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Saat ini kita sedang berada dalam wadah webinar yang bertajuk Bergerak Melakukan Perubahan Budaya Positif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diajak untuk mengupas tuntas tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyapa para insan hebat yang berkenan menyukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat PLT Kepala SDN 1 Arjasa, Bapak Suryanto SPD, selaku penanggung jawab Komunitas Belajar Sedensa SDN 1 Arjasa, Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum Pak Sur. Selanjutnya kita sapa dua narasumber hebat kita. Yang saya hormati Ibu Kiki Niken Saputri, SPDGR. Beliau adalah guru kelas 5 SDN 1 Arjasa yang saat ini sedang mengemban amanah dari Kemendikbudristek sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek yang sedang berjuang dalam ajang calon guru penggerak angkatan ke-10. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saada. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat selalu dan semangat selalu. Baik, selanjutnya kita sapa narasumber hebat kita yang kedua, yang saya hormati Ibu Maria Sofiatun Hasanah, SPD. Beliau adalah guru kelas 4 SDN 1 Arjasa, yang saat ini juga sedang berjuang dalam ajang calon guru penggerak angkatan ke-10. Assalamualaikum, Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sada. Dan yang tak kalah pentingnya, yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat yang merupakan salah satu bagian faktor pendukung kesuksesan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat, Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru, adapun rundown acara kita pada hari ini adalah yang pertama kita awali acara ini dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama, disusul kemudian dengan penyampaian materi yang kedua. Tanya jawab merupakan acara berikutnya dan acara ini akan diakhiri dengan refleksi dan penutup. Bapak Ibu guru hebat, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang budaya positif. Nah, untuk itu diharapkan setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita akan memahami tentang bagian-bagian yang terselip dalam materi disiplin positif yang meliputi posisi kontrol, segitiga restitusi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, marilah sejenak kita satukan hati dan pikiran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kemanfaatan dan kebarokahan dari ilmu yang akan kita peroleh hari ini. Ala hadihinnya wa ala kulliyat niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, ada dua hal yang perlu kami sampaikan informasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, link daftar hadir akan kami share melalui chat pada akhir kegiatan, tepatnya sesudah sesi tanya jawab. Jangan lupa, saat mengisi daftar hadir nanti, upayakan nama dan gelar benar-benar tepat. Karena daftar hadir akan terkoneksi ke penerbitan sertifikat. Informasi yang kedua, jika panjenengan berkenan menambah komunitas untuk menambah relasi, informasi, atau teman diskusi, maka kami persilakan panjenengan untuk berkunjung dan bergabung dalam komunitas belajar Sedensa SDN 1 Arjasa Kabupaten Situbondo melalui PMM.
dari dalam diri tanpa adanya hukuman dan hadiah. Agar kemerdekaan tidak disalahgunakan, maka kemerdekaan harus diikuti dengan kedisiplinan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada kedisiplinan yang kuat. Selanjutnya, materi berikutnya, kesimpulan yang saya simpulkan adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari hukuman, mendapat imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dilaksanakan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, sedangkan konsekuensi dilaksanakan selalu didahului dengan untuk membentuk keyakinan kelas, kita harus memenuhi langkah-langkah. Yang pertama menentukan nilai kebajikan, yang kedua membuat pernyataan, dan yang ketiga meninjau kembali daftar curah pendapat. Keyakinan kelas diupayakan menggunakan kalimat positif dan bukan kalimat negatif. Selanjutnya materi yang terakhir, kebutuhan dasar manusia meliputi kebebasan, cinta kasih, dan kesenangan serta penguasaan. Demikian simpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Maria. Terima kasih atas ilmunya. Nah, jadi makin penasaran ini dengan materi berikutnya. Untuk itu kita langsung memanggil Ibu Kiki Niken Saputri untuk mengobati rasa penasaran kita tentang apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Gimana Bu Kiki? Kira-kira sudah siap nih untuk mengobati rasa penasaran kami? Sangat siap, sudah menunggu ini Bu Saada ya. Waduh, sudah menunggu antrian. Oke, karena Bu Kiki sudah sangat siap dan sudah antri mulai tadi berdiri di luar kelas. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ibu Kiki. Silahkan Bu Kiki. Baik, terima kasih Bu Saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi apa siang ya ini hitungannya. Baik, tetap semangat pagi Bapak Ibu meskipun ini sudah menuju siang. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Arjasa, yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru di SD Negeri 1 Arjasa, serta yang patut saya acungi jempol ya, terima kasih sekali kepada seluruh peserta yang hari ini bergabung di perdananya daringnya Kombel Sensa SDN 1 Arjasa. Oke, tak mantap kalau kita tidak mulai dengan pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh ya saya berpantun sebentar? Sholat malam di Masjid Arjasa. Cakep. Alhamdulillah. Duduk bersila memanjatkan doa. Cakep. Di Kombel Sensa. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah tampil share screen saya? Sudah. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang ya, jangan sampai ta'aruf karena saya sudah laku gitu kan ya. Perkenalkan, nama saya Kiki Niken Saputri, saya guru di SD Negeri 1 Arjasa yang berasal, ya, aslinya pendatang saya dari Tulungagung Bapak Ibu ya. Ini sedikit peran dan penghargaan yang saya capai. Saya seorang duta teknologi yang membantu BLPT Pusdatin Kemendikbudristek untuk membagikan informasi terkait di dunia pendidikan ya Bapak Ibu ya. Saya juga termasuk guru duta Canva, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bisa berdiskusi tentang Canva, boleh berdiskusi juga dengan saya. Saya juga merupakan co-kapten Belajar ID Bapak Ibu. Instruktur pembati juga, di mana setelah ini Bapak Ibu program pembati akan dibuka kembali. Ini adalah program yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh guru di Indonesia. Kemudian saya merupakan fasilitator awan penggerak yang kemarin mempunyai informasi loh kok ada aplikasi awan penggerak itu apa dan untuk siapa. Nah, bisa nanti sharing dengan saya. Saya juga merupakan Google Master Trainer Bapak Ibu, guru inspiratif potret kurikulum merdeka yang kemarin baru saja ditutup acaranya, dan tahun kemarin saya salah satu terpilih dari beribu-ribu ya, alhamdulillah beruntung bisa terpilih menjadi guru inspiratif Indonesia.
Nah, kemudian saya juga narasumber dari guru inspiratif dan guru cendekia, dan tugas saya yang utama adalah sebagai guru yang ada di SD Negeri 1 Arjasa. Oke, sekarang saya ingin berinteraksi dulu kepada Bapak Ibu ya. Ini kan jam-jam rawan ya, apalagi saya ini kan dapat sesi kedua gitu ya. Sekarang saya mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan rekan-rekan Bapak atau Bapak Ibu hari ini? Silahkan di chat, kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Jika Bapak Ibu bersemangat dan masih berbahagia, silakan beri saya emot love ya, beri cinta kepada saya. Kemudian bila saat ini memang benar-benar ngantuk, silahkan beri emot ngantuknya, jujur saja. Kemudian apabila Bapak Ibu saat ini sedang sedih, kesel, ya kan, tertekan, silahkan beri emot sedihnya. Oke, saya akan pantau melalui Meet ya Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa diketikkan. Alhamdulillah ya. Dimulai dari Bu Supriyatin, Pak Sur yang memberikan love-love kepada saya, masih bersemangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ada yang ngasih emot ngantuk nggak ini? Oke, baik. Alhamdulillah, banyak cinta ini di siang hari ini. Oke, baik. Bapak Ibu berarti nggak ada yang sedih ya? Nggak ada yang kesel ya? Atau lagi mikirin hutang, ada nggak? Ini awal bulan nih kayaknya ya. Awal bulan aman lah ya. Nggak terlalu seret juga dompet. Oh, lagi jaga ujian. Semangat Bu Eka. Jangan buka jahitan. Kata Bu Supriyatin, jangan buka jahitan. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah jika hari ini kita mulai dengan semangat meskipun di jam-jam rawan ya, jam-jamnya ngantuk. Semoga materi saya hari ini tidak membuat Bapak Ibu semakin ngantuk, oke ya? Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah ini, nah, waspada, gitu kan? Video berikut mengandung bawang, berarti ada apa Bapak Ibu? Bukan ada bawang ya. Setelah ini kita akan menonton video sebentar, ya. Jadi refreshing dulu agar tidak monoton saya yang ngomong ya kan. Oke, silahkan disimak video ini. Ada suaranya ya. Ini mungkin video yang sudah pernah Bapak Ibu lihat juga. Masih belum ada suara, Bu Niken. Masih belum ada. Oke, sebentar. Sepertinya belum saya ini. Sudah kedengeran. Sudah terdengar ya? Iya. Tadi masih baru mulai. Oh, masih baru mulai. Baik, sebentar. Saya matikan dulu. Sebentar. Masih menunggu ternyata. Saya bukakan dulu di web. Bentar ya Bapak Ibu, sabar. mengarah padaku. Videonya udah kelihatan, Bu. Sebentar Pak, masih loading ternyata ya jaringan saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, coba ya nanti cek, tolong dicek dulu sebentar. Sudah adakah suaranya Bapak Ibu? Belum Bu, belum ada suaranya. Belum ada juga ya. Belum ya? Belum ada ya? Belum Bu, belum ada Bu. Koneksinya saya.
Suaranya memang agak kecil. Sebentar. Saya share screen dulu. Suara agak kecil memang ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu aja, kita simak dulu kalau memang audionya sedang bermasalah. Kedengaran ya? Belum, Bu. Maaf, ini kan presentasinya memang out ya, tayangan presentasinya. Ya, sudah terdengar suaranya tuh. Kto? Vanessa? Chceme Vanessa? Zíra dole. Kto? Shkon. Edhe mos e përsërit më, qetësi.
Here. Fragmentones. Spontan. Here. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap video tersebut? Apakah ada yang nangis karena nggak ngerti bahasanya? Ataukah memang ternyuh? Saya sudah berulang kali melihat video ini Bapak Ibu, dan selalu terharu ya, karena flashback lagi, apakah saya juga dulu seperti itu ya, jangan-jangan ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait video tersebut. Boleh angkat tangan, boleh raise hand. Kita di sini berdiskusi bersama juga ya. Bukan, oke, Pak Abdul Jalil terharu. Oke, adakah yang malah mengingat apakah saya dulu seperti itu juga mungkin dengan murid-murid saya? Masih nangis belum kelar, Bu. Bu Supriyatin masih nangis belum kelar. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi mungkin ini relate ya dengan kita sebagai seorang guru, di mana kadang kita itu langsung menjudge seorang anak. Oh, anak terlambat ya, dia pasti salah, tanpa kita mengetahui alasannya itu apa. Ya, jadi video ini sebenarnya sedikit menampar diri kita, nampar secara tidak langsung bahwa ketika anak melakukan suatu kesalahan, bukan berarti anak itu seutuhnya salah. Pasti ada alasannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kok saya jadi sedih ya. Oke, nah ini seandainya waktu bisa terulang kembali, harusnya bagaimana sih posisi kita sebagai guru? Jika kita sebagai Bapak guru tersebut, harusnya bagaimana Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu boleh langsung menjawab di chat, kita gunakan chat, kita saling berdiskusi, kita berinteraksi biar gak ngantuk juga ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Oke.
Jadi misalkan waktu itu diputar kembali, bagaimana harusnya kita sebagai seorang guru. Oke, katanya Bu Rina, saya lebih bijak bertanya dulu alasan yang telat. Ada lagi Bapak Ibu? Jangan-jangan ini tertidur ini ya. Gara-gara video itu malah bikin ngantuk ini kayaknya. Oke, baik. Sekarang, apakah kita baru sadar setelah fakta yang langsung kita lihat sendiri? Jadi apakah kita harus menunggu kita melihat dari mata kita sendiri, baru kita tersadar atas perilaku yang telah kita lakukan, atas tindakan kita terhadap murid kita. Bagaimana jika kita tidak pernah melihat fakta itu? Jadi mari kita bayangkan, ketika seorang guru yang ada di video itu tidak pernah melihat anak yang ternyata sebelum dia berangkat ke sekolah, dia harus nuntun orang tuanya dulu, ya, sehingga itu alasan terkuat dia karena terlambat masuk ke sekolah. Jika seorang guru itu tidak pernah melihat kenyataannya seperti itu, kemungkinan sampai anak itu lulus yang didapatkan hanya hukuman. Karena setiap hari dipastikan anak itu terlambat, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini pelajarannya, oke, kata Bu Rina, mungkin akan langsung melabeli siswa tersebut adalah siswa pemalas. Betul sekali. Karena pasti anggapan seorang guru, kamu bangunnya pasti terlambat. Kamu terlambat itu karena kemarin mungkin kamu tidurnya terlalu malam. Nah, sehingga sekarang saat ini kamu terlambat. Loh, kok kamu terlambat terus-menerus? Oh, ancen anak ini males gitu ya mungkin. Jadi pelabelan itu yang akhirnya akan tertanam pada diri anak, dan label itu akan sulit Bapak Ibu untuk kita hilangkan. Nah, mari hari ini kita belajar bersama memahami restitusi posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi dari dasar cara guru melakukan tindakan itu kepada anak, kepada murid, kita hari ini akan belajar Bapak Ibu, bagaimana sih jadi guru yang benar, posisinya jadi guru yang benar itu gimana, bagaimana caranya kita memberikan tindakan kepada siswa-siswa yang di mata kita dia melakukan kesalahan. Di sini saya sebagai narasumber yang hanya ingin menyampaikan atau sharing ya Bapak Ibu, sharing terkait pengalaman kita sebagai seorang guru. Bukan berarti di sini kami posisi di sini mengerti semua, bukan, tapi saat ini kami juga terus belajar, jadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga mari kita sama-sama hari ini belajar bersama. Oleh karena itu dimohon untuk interaksi aktifnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, berlandaskan teori, tadi sudah dijabarkan oleh Bu Maria terkait teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ternyata teori kontrol dari Dr. William Glasser ini diambil atau dipelajari lagi oleh Diana Goosen, yang diambil inti, jadi ada intisarinya di situ 5 posisi kontrol guru. Jadi ternyata guru itu bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan terakhir bisa menjadi manajer. Nah, menurut Bapak Ibu dulu, video tadi itu kira-kira gurunya itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, sekali lagi, oke, penghukum. Baik. Penghukum ya, sangat terlihat dari perilaku dia dengan memukulkan penggaris ya, dengan suara yang cetar gitu kan, tanpa dia menanyakan alasan apapun. Bahkan siswanya ketika masuk sudah sadar ya, langsung memberikan tangannya seperti biasalah. Mungkin di hati siswanya seperti itu, seperti biasa Pak Guru, saya sudah siap untuk menerima pukulan seperti itu. Yeah. Penghukum yang kejam. Baik, semoga kita nggak ada yang seperti itu ya. Jikapun kemarin kita melakukan hal seperti itu, saya yakin sebenarnya tujuan Bapak Ibu itu baik kepada anak. Ya, namun ternyata Bapak Ibu setelah saya mempelajari modul-modul yang ada di Guru Penggerak ini,
apa yang kita pikirkan, hal yang terbaik untuk anak, ternyata belum tentu hal tersebut baik dampaknya untuk anak tersebut. Oke. Setelah ini, kita juga akan lihat video. Video ini memposisikan guru sebagai posisi penghukum. Mari kita simak video berikut ini ya Bapak Ibu ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, dari video ini relate ya Bapak Ibu, pasti sering kita temui posisi guru seperti ini. Apakah dia salah? Tidak sebenarnya Bapak Ibu ya. Saat ini ketika dia belum mengetahui informasi terkait posisi kontrol guru, tentunya dia menganggap bahwa dirinya benar dan pasti dampaknya akan baik kepada siswa. Namun ternyata Bapak Ibu, memang ini dari penelitian si Diane, ternyata, nah ini penghukum. Jadi posisi penghukum ini Bapak Ibu bisa penghukumnya ini secara fisik maupun secara verbal. Jadi biasanya guru-guru itu menerapkan posisi penghukum dengan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini hanya contoh, sedikit contoh posisi guru atau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalimat yang biasa keluar itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ciri-cirinya. Nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya biasanya matanya sambil melotot ya, kayak mau keluar gitu kan. Terus jarinya nunjuk-nunjuk, menghardik. Ini ciri-ciri secara umum Bapak Ibu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya ini cara saya, pasti berhasil. Nah, jadi dia tidak mau membuka diri biasanya, tidak mau diberi saran, tidak mau diberi kritik ya. Yang jelas dia terfokus pada apa yang saya lakukan pasti benar. Dan pasti itu nanti berdampak baik kepada anak. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika anak itu mendapatkan hukuman seperti tadi, dampaknya, jadi dampak panjangnya itu murid itu marah, bisa jadi murid marah dan dendam, sehingga muncul perilaku-perilaku agresif. Nah, contoh saja nih, banyak sekali kan ya di kenyataan ketika anak-anak di jenjang, bukan biasanya jenjang SMA gitu ya, SMA SMK, ketika habis dimarahi guru, saat ini anak-anak itu caranya untuk dia balas dendam, biasanya sepeda motornya gurunya dikempesin, ya kan? Atau bahkan ada yang menyembunyikan kendaraan bapak ibu gurunya. Nah, dampak selanjutnya apa? Tidak menyukai guru atau mapel yang diampu. Kadang lihat gurunya dari jauh itu sudah takut Bapak Ibu. Karena apa? Ya karena yang tertanam di pikirannya, aduh Bapak ini pasti suaranya, pasti dia akan gambaran di bayangannya itu dia bapaknya keras ya, kasar, tukang marah-marah, pasti nggak suka dengan saya. Sehingga ketika ketemu guru itu dia bukannya melihat sosok yang bijaksana, bukan, tapi melihat sosok orang yang ditakuti. Sehingga akan berdampak juga ke mapel Bapak Ibu. Jadi mungkin dulu Bapak Ibu saat ini tidak suka bahasa Inggris gitu ya, contoh saja.
Karena apa? Mungkin karena dulu gurunya nggak enak, karena gurunya waktu itu ketika ngajar saya nggak bisa jawab, ditempeleng atau malah dilempar penghapus gitu. Jadi memori-memori itu akan kuat Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan saja ya, bayangkan pengalaman Bapak Ibu mulai duduk dari SD, SMP, SMA. Bapak Ibu saat ini pasti teringat sosok guru, ya kan? Ada 2 sosok guru yang akan Bapak Ibu ingat. Guru yang baik banget sama Bapak Ibu, dan guru yang sangat kereng itu apa? Tukang marah, guru yang sering ngasih hukuman. Saya di sini masih ingat betul wajah guru itu ya, waktu SMP saya pernah dipukul pakai penggaris kayu panjang karena saya waktu itu mengerjakan PR-nya salah. Jadi ada 2 PR, 1 PR-nya ternyata tidak sesuai dengan penugasan. Dan itu langsung diberi tindak lanjut, sanksinya adalah dipukul jari saya dengan penggaris kayu Bapak Ibu. Sampai sekarang melekat memori itu. Meskipun saya tidak sampai agresif, tidak sampai balas dendam, namun memori buruk itu masih melekat sampai saya dewasa. Jadi mungkin Bapak Ibu yang saat ini sedang berdiskusi bersama kita hari ini juga mempunyai pengalaman-pengalaman seperti itu. Adakah memori itu di benak Bapak Ibu? Apakah dulu Bapak Ibu juga sebagai siswa yang terkena dampak posisi guru penghukum? Oke, ada nggak di sini? Atau malah, oh enggak, guru saya dulu baik-baik, nggak ada yang pernah hukum saya, sehingga memori yang tersimpan hanya memori guru-guru yang bijaksana. Ada, ada Bu Rina, ada Bu Maria, ya. Mana ini ya, Bapak Ibu guru lainnya? Oke, ada, saya ditempeleng. Nah, ada, masih ingat jelas sekali. Sangat jelas Bapak Ibu ya. Oke, nah selanjutnya ini guru, ya, posisi guru membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Maksudnya apa? Maksudnya membuat siswa itu merasa bersalah. Kalau tadi posisi penghukum, sekarang kita beranjak ke posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Ini sama-sama Naren yang terlambat 20 menit ya Bapak Ibu ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, siapa sih di sini Bapak Ibu guru yang pernah di posisi ini? Jadi seakan-akan membuat anak itu bersalah banget. Boleh dong unjuk jari siapa yang pernah berada di posisi seperti ini. Naren ajak TikTokan boleh Kak? Jadi ini Bapak Ibu, Naren ini adalah anak SMA yang terlambat masuk ke sekolah, dia terlambat selama 20 menit. Nah, saat ini kita akan membedakan posisi guru itu sebagai apa saja. Saat ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu pernah nggak berada di posisi seperti ini? Kira-kira efeknya apa ya? Nah, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi sampai anaknya merasa
duh saya kok bersalah banget ya, kok saya sampai merugikan guru saya. Bahkan biasanya pembuat merasa bersalah ini membuat anak itu menangis ya. Jadi atas tindakan yang dilakukan, kemudian gurunya membuat suasana agar anak ini benar-benar harus dibuat merasa bersalah biar kapok lah intinya gitu ya. Itu sampai nangis ya kadang-kadang. Nah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Atau biasanya gini, orang tua kamu tuh nak udah cari uang, ya banting tulang, coba lihat, coba tenggu gitu kan. Pagi-pagi mereka udah ke sawah, siang cari rumput, ya enggak? Terus kamu itu sekolah dari jerih payah mereka, dari keringat mereka, masuk kamu nggak kasihan sama mereka? Nah, biasanya untuk pembuat merasa bersalah itu akhirnya siswa itu merasa, oh iya ya, kok saya nggak kasihan kepada orang tua saya. Orang tua saya itu udah banting tulang sampai kurus, sampai hitam kena sinar matahari gitu kan. Ternyata kok saya malah kayak gini kelakuan saya di sekolah. Oke. Nah, Bu Yulis, Pak Rozi, pekang. Pekang itu apa Pak Rozi? Saya nggak tahu pekang. Pekang apa pekang? Dicubit, Ya, Bu, nah. dicubit. Oh, dicubit. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya, suaranya lembut Bapak Ibu ya. Cenderung memelas dan sedih. Kemudian bahasa tubuhnya lebih merapat kepada anak. Kata-katanya menyalahkan murid. Sehingga itu murid terpojokkan, saya sangat bersalah gitu kan. Nah, ini contohnya biasanya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini contohnya. Dampaknya apa? Dampaknya murid itu akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi ini dampak yang yang berat sekali ya. Semoga tidak ada yang sampai murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, murid ini menahan perasaan itu sehingga suatu saat ya bom emosi yang sudah tertanam itu tadi, yang sudah ditekan itu tadi bisa menjadi akan keluar dan kita tidak tahu yang keluar itu yang bagaimana. Nah, ada Bu Anis Dwi Cahyati bergabung. Oke. Apakah saya tidak pernah berada di posisi ini? Pernah Bapak Ibu. Jadi saya juga pernah jadi posisi penghukum. Saya pernah menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Jadi posisi-posisi ini juga pernah saya lakukan Bapak Ibu ya. Karena apa sebenarnya? Tujuannya sebenarnya kan baik ya Bapak Ibu. Cuman kita belum tahu saja, kita belum ngerti saja dampak panjangnya itu kepada anak apa. Nah, kita lanjut. Nah, setelah ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Mari kita lihat apakah Bapak Ibu pernah berada di posisi ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi Bapak Ibu posisi kontrol guru sebagai teman.
Kira-kira Bapak Ibu dari 1 sampai 3 ini dulu ya. Bapak Ibu sudah pernah berada di posisi mana saja? Boleh dong diketikkan di chat ya. Posisi mana saja dan yang sering mana gitu ya. Pernah semua. Oke. Yang sering boleh dong, yang sering di posisi mana dulu? Dari ketiga ini dulu ya Bapak Ibu. Ada posisi apa? Yang pertama penghukum. Kemudian yang kedua membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Nah, 2 dan 3, oke. Boleh dari Bapak Ibu yang lain? Oke, kedua penghukum. Nah, ini Bu Supriyatin penghukum. 1 dan 2, 2. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Ternyata Bapak Ibu, ketika guru itu berposisi sebagai teman mereka, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi melalui kalimat-kalimat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, gimana efeknya sebenarnya? Efeknya seperti ini. Dampaknya, kalau ciri-cirinya tadi sangat terlihat ya, ramah, akrab, terus bercandaan, dianggap sebagai teman, sehingga si Nares tadi merasa tidak sungkan juga kepada gurunya. Terus dampaknya ternyata Bapak Ibu, murid akan merasa senang, akrab kepada guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja ternyata ini ada negatifnya Bapak Ibu ya. Jadi bila ada masalah, ternyata seorang murid itu akan mengandalkan guru tersebut. Untuk apa? Ya untuk membantunya. Alah, tenang gitu kan. Tenang, ada Bu Rina, nanti pasti Bu Rina bantuin kita gitu. Terus murid hanya menyukai guru tertentu. Akhirnya murid itu, oh kalau Bu ini enakan ini orangnya gaul. Misalkan Bu Yulis, oh, Bu Yulis ini senang TikTokan, saya mau apa? Dekat-dekat sama Bu Yulis saja dah, ya kan? Karena apa? Karena posisi mereka bisa sebagai teman murid. Jadi, namun di sini dampaknya Bapak Ibu, ketika guru tersebut tidak ada, maka anak itu akan kebingungan, mencari cara bagaimana ya caranya. Kok Bu Rina nggak ada, kok yang membantu saya tidak ada gitu. Jadi mereka mendapatkan bantuan dari eksternal sehingga dari internalnya sendiri mereka kebingungan karena tidak biasa diarahkan dari dalam dirinya sendiri. Ini adalah posisi guru pembuat. Oh, kok pembuat merasa bersalah lagi ya di sini. Bentar. Ini harusnya posisi pemantau ya Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya saya ada kesalahan upload ya. Jadi di pemantau ini, nah guru di sini adalah pengawas ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi di sini guru itu sudah mempunyai kesepakatan dengan siswa. Sehingga ketika siswa melakukan suatu kesalahan, dia akan menanyakan juga kesepakatan mana yang sudah dilanggar dan konsekuensinya apa. Jadi langsung arahnya adalah konsekuensi. Bukan hukuman secara langsung, bukan, tapi konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Nah, ini ciri-cirinya. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, tidak menunjukkan emosi berlebihan, biasa saja. Kemudian terdapat catatan atau penghitungan, biasanya skornya berapa, atau di poin Bapak Ibu, perilaku-perilaku setiap siswa. Kemudian jika misalkan anak itu mempunyai perilaku yang salah, biasanya dikasih stiker kesalahan 1 poin, 2 poin, seperti itu. Kemudian guru memantau saat murid melaksanakan sesuai konsekuensinya. Misalkan di sini murid terlambat ya. Kita sudah mengadakan kesepakatan kelas. Kesepakatannya apa ketika terlambat? Jika lebih dari 15 menit, maka nanti akan mengganti ya waktu dia terlambat, jadi 15 menit akan diganti waktu istirahat misalkan. Jadi saat istirahat silakan kamu belajar selama 15 menit karena kamu sudah terlambat lebih dari atau pas 15 menit. Nah, konsekuensinya itu. Namun di sini guru tidak meninggalkan anak. Jadi tidak langsung ngasih
konsekuensi terus ditinggal gurunya malah istirahat kemana, tidak, tetapi gurunya tetap mengawasi. Ditakutkan apa? Ditakutkan anak ada halangan atau kesulitan sehingga dia perlu bimbingan juga saat dia melakukan konsekuensi tersebut. Kemudian dampaknya di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi dia paham, oh kalau saya terlambat, saya nanti seperti ini, akan dapat konsekuensi seperti ini. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus melakukan konsekuensi yang tetap dipantau oleh guru. Karena guru di sini harus mengawasi anak, maka anak tidak seenaknya sendiri. Kadang kalau konsekuensinya nanti istirahat kamu belajar lagi gitu ya, atau mengerjakan tugas ini. Kemudian gurunya tidak berada di dekat dia atau gurunya ada di luar kelas, biasanya anak itu malah tidak ngerjakan, ya kan? Malah main-main. Nah, untuk posisi pemantau, guru tetap berada di dekat siswa yang melakukan konsekuensi tersebut. Nah, ini posisi manajer, posisi terakhir Bapak Ibu ya. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, itu tadi Bapak Ibu posisi kontrol terakhir ya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian guru tadi awalnya, si gurunya Naren tadi akan menanyakan, apakah Naren itu tadi melanggar sebuah keyakinan? Ya. Setelah itu Naren akan diarahkan, apakah tindakan itu tadi sudah melakukan pelanggaran? Ternyata si Naren itu akan mengakui tindakan itu ya, jadi diarahkan si Naren untuk mengakui tindakan mana yang salah, kemudian menyadari atas kesalahan tersebut. Selanjutnya guru juga akan mengarahkan solusi, ya, solusi atas tindakan yang sudah dia lakukan. Nah ini ciri-cirinya, jadi nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid, jadi tidak langsung memberikan konsekuensi seperti posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, namun guru di sini mengarahkan siswa untuk mencari jalan keluar permasalahannya itu agar apa? Agar siswa itu mendapatkan solusi dari dalam dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Jadi motivasinya itu motivasi intrinsik, bukan dari luar. Sehingga dampaknya apa? Murid dapat menyadari tindakan mana yang kurang sesuai dari dirinya sendiri. Kemudian murid juga punya motivasi intrinsik untuk melakukan perubahan. Jadi bukan karena gurunya, tapi karena dirinya sendiri sudah mendapatkan jawaban atas solusi, ya, atas solusi yang tadi sudah diarahkan oleh guru. Tapi solusi itu tetap diambil dari dirinya sendiri.
Murid dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan pendapat dari 5 posisi kontrol ini. Kira-kira Bapak Ibu inginnya nanti setelah ini, setelah mengikuti webinar ini, inginnya menjadi posisi guru seperti apa? Boleh berbagi, coba Pak Rozi cek. Mic-nya boleh Pak Rozi dinyalakan? Bisa? Mic-nya nggak bisa? Oke, coba di sini saya mau ngecek Bu Sri Hernawati. Ada nggak Bu Sri Hernawati? Bu Eeng ini. Tes 1 2 3. Oh, Pak Rozi sudah bisa. Pak Rozi, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira Pak Rozi setelah ini akan menerapkan posisi yang mana nih Pak? Yang terakhir Bu. Yang terakhir ya Pak, sebagai manajer ya Pak ya? Betul. Iya Bu. Kenapa Pak? Alasannya kenapa Pak? Tidak konsentrasi tadi Bu, kayaknya pengontrol kayaknya itu ya tadi. Yang mana? Yang pengontrol ya? Yang keempat ya Pak Rozi ya? Nggih. Oke, minum dulu berarti Pak. Pak minum dulu biar konsentrasi. Ini diajak ngomong Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rozi. Mungkin Nggih. ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kira-kira setelah ini Bapak Ibu ingin berada di posisi yang mana? Kita lihat. Pak Ruli Fajaryanto. Pak Ruli, cek Pak Ruli, apakah ada di tempat? Ini ketahuan tidur loh nanti ya. Sepertinya Pak Ruli tidak ada di tempat. Ada nggak? Bu Yulis, ada nggak Bu Yulis? Oke, tidak ada ya ini ya. Kemana ini orang-orangnya? Pertanyaan saya. Apakah laptopnya hanya dibuka? Bu Ika, Bu Ika. Bu Ika boleh dong. Ayo coba setelah ini jangan-jangan hanya sertifikat yang diminta ya kan, saya pengennya Bapak Ibu juga tahu setelah ini penerapan posisinya mau jadi apa gitu loh. Coba saya, Bu Rina ada nggak? Bu Rina boleh? Oke, Bu Rina setelah ini nih, ketika sudah mengenal 5 posisi kontrol guru, kira-kira nanti Bu Rina pengen memposisikan diri di posisi kontrol yang mana, Bu? Sebagai manajer, insya Allah. Insya Allah sebagai manajer ya, Bu. Kenapa, Bu, kok sebagai manajer? Karena posisi sebagai manajer atau peran guru sebagai manajer itu diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa. Jadi siswa menjadi baik itu bukan karena takut, bukan karena mengharapkan imbalan, tapi tumbuh kesadaran dalam dirinya sendiri. Waduh, luar biasa. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu, boleh kepada Bu Rina, keren sekali ya. Jadi mereka sadar diri ya Bu, sadar yang mereka lakukan ya, bukan karena takut, oh guru saya kok getak gitu kan, atau karena kita dongengin dulu, dongengin gimana, dongengin agar dia merasa bersalah dulu sampai nangis gitu kan. Kadang setelah itu akan tertawa lagi kan mereka. Jadi sepertinya efek jerahnya itu hanya waktu diceritani itu, orang tuamu loh pagi-pagi udah ke sawah ngarit gitu kan, cari rumput buat sapi, terus dijual, dapat uang 10.000 buat kamu jajan gitu kan. Ternyata besoknya pasti terulang lagi kegiatan itu.
Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini yang bisa Rina sangat sesuai ya kalau ingin menjadi posisi manajer. Ada nggak di sini yang pengen posisinya penghukum, Bapak Ibu? Coba boleh dituliskan di chatnya, Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol mana ini sudah Pak Abdul Jalil, manajer. Karena kalau saya lihat masih malu-malu berbicara langsung, boleh diketikkan di kolom chatnya, kira-kira setelah ini Bapak Ibu akan berada di posisi yang mana? Apakah posisi penghukum? Apakah posisi membuat anak merasa bersalah? Apakah posisi teman? Apakah posisi pemantau? Atau Bapak Ibu memilih posisi manajer? Oke. Silakan diketikkan di kolom komentar. Nah, Bu Saada sudah memulai nih. Manajer atau teman? Ada lagi yang kira-kira, oh kayaknya penghukum lebih keren gitu kan. Terus saya milihnya penghukum aja gitu. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Manajer, oke. Bu Yulis manajer, Bu Maria juga manajer. Oke. Setelah ini akan bertahap dari posisi pemantau sampai manajer. Betul Bapak Ibu, Pak Jalil keren nih. Jadi memang kita nggak bisa langsung ya, pasti butuh proses. Namanya belajar pasti butuh proses. Apalagi terkait posisi ini. Tidak mudah ketika kita awalnya jadi posisi penghukum, tiba-tiba ke posisi manajer itu pasti butuh proses Bapak Ibu. Namun lebih baik berproses daripada Bapak Ibu tetap berdiam diri, tetap saklek pada posisi penghukum. Oke, saya akan ini dari Pak Shem Zahim, manajer, oke. Dari Pak Sor, saya akan berposisi sebagai manajer karena dapat membangkitkan kesadaran siswa secara mandiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas interaksinya, komunikasinya. Nah, ini sudah ya, dari posisi kontrol manakah Bapak Ibu guru selama ini? Oke. Nah, posisi kontrol mana yang ideal menurut Bapak Ibu guru? Jadi yang ideal tentunya yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi ada posisi kontrol manager, itu adalah posisi yang paling ideal di mana nanti mempunyai dampak positif kepada anak didik kita. Mari kita buat perbandingannya sekarang. Nah, di sini tampil Bapak Ibu. Jadi motivasinya ketika guru itu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Mari kita lihat ternyata perilaku kontrol positif itu berada di teman, posisi teman, dan posisi guru sebagai pemantau. Sedangkan untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu berada di perilaku kontrol negatif. Sedangkan kontrol diri yang ada pada diri siswa itu masuk pada posisi kontrol manajer, di mana posisi ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri siswa sendiri. Sedangkan untuk posisi kontrol yang lain itu masuknya adalah motivasi eksternal, Bapak Ibu. Nah, di sini sangat lengkap ya. Jadi guru berbuat apa, guru berkata apa. Hasilnya ketika guru itu berada di posisi penghukum, siswa itu hasilnya dampaknya apa? Dia akan memberontak, dia akan mempunyai dendam, bahkan dia juga akan menyalahkan orang lain. Gara-gara ibu nih saya nggak dibangunin, akhirnya saya dihukum lari keliling lapangan 10 kali misalkan. Jadi akhirnya dia mempunyai alasan untuk menyalahkan orang lain. Kemudian hasilnya untuk orang yang guru posisi kontrolnya pembuat orang merasa bersalah, ternyata siswa itu akan hasilnya siswa akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Dia akan mencari alasan-alasan lain yang dianggap dia bisa membantu dia untuk tidak disalahkan oleh guru tersebut. Kemudian untuk perilaku posisi kontrol sebagai teman, hasilnya nanti ada ketergantungan. Nah, pokoknya ada guru yang dia rasa dekat ya, sehingga ketika dia melakukan suatu kesalahan, suatu tindakan yang tidak sesuai aturan, dia bisa bergantung kepada guru tersebut. Pemantau, nah ini untuk dampak pemantau ini adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi memang ada dampak negatifnya. Jadi kalau gurunya nggak ngawasi, dia akan bertingkah laku yang tidak sesuai juga. Jadi perlu pengawasan.
Untuk terakhir manajer, hasilnya akan menguatkan watak dan karakter siswa tersebut yang tentunya semuanya butuh proses Bapak Ibu ya. Nah, ini kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Jadi ketika posisi kontrol guru sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia meletakkan gurunya itu di luar dunia yang berkualitas. Maksudnya apa? Dia nggak senang sama guru tersebut. Nah, sama juga ketika membuat orang merasa bersalah. Jadi murid meletakkan guru juga di dalam dunia, kalau ini di dalam dunia berkualitas anak. Ya, mohon maaf Ibu Nika, waktu tinggal 5 menit. Oke Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk kaitan dengan dunia berkualitas yang perilaku posisi kontrol guru sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang terpenting ya, paling penting. Nah, untuk pemantau, ternyata murid meletakkan guru sebagai orang yang memantau segala peraturan. Dan terakhir adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Harusnya pembahasan setelah ini akan lebih menarik Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Namun dengan waktu 5 menit ya, mungkin ini agak lebih cepat lagi. Baik, jadi segitiga restitusi yang saat ini booming sering kita dengarkan, ayo direstitusi gitu kan. Sebenarnya apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau murid agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi motivasinya diambil dari motivasi intrinsik. Nah, ini segitiga restitusi ini mengarahkan murid mencari solusi. Oke, masih azan. Apakah terdengar Bapak Ibu suara azannya? Bu Saada? Tidak masuk di... Enggak masuk, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang sebenarnya sesuai untuk melakukan restitusi? Jadi tidak semua posisi ternyata saya memahami terkait posisi kontrol ini tidak semua bisa melaksanakan restitusi Bapak Ibu. Ternyata yang bisa melakukan restitusi ini adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana langkah-langkahnya terdiri dari 3 langkah atau biasa kita sebut segitiga restitusi. Mari kita simak video berikut ini dulu ya Bapak Ibu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi
tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu tadi Bapak Ibu video salah satu contoh tindakan seorang guru yang melakukan restitusi kepada siswanya. Jadi tahapannya apa? Tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Nah ini secara umum ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mengapa harus distabilkan? Jadi ketika anak sudah menggunakan emosinya, Bapak Ibu, kita perlu mengajak mereka untuk berpikir secara dingin, ya. Jadi meredam emosi mereka agar mereka dapat berpikir lebih baik lagi. Kemudian dilanjutkan dari validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini diarahkan kepada siswa. Siswanya ini diarahkan untuk mengetahui atau menyadari bahwa tindakanmu ini sudah benar atau belum gitu. Kalau memang belum, maka ditanyakan alasannya apa. Setelah itu barulah ditanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu akan terus seperti itu? Terus bagaimana kira-kira sosok atau kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jika memang ingin seperti itu, maka tindakanmu yang seperti ini gitu ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Seseorang merasa sedih dan emosional sehingga tidak bisa berpikir secara rasional. Oleh karena itu peran guru di sini adalah menstabilkan identitasnya agar anak itu tenang dan kembali ke suasana hati yang dapat mengarahkan dalam penyelesaian masalah. Bukan dia diintimidasi bahwa dia itu salah dengan tindakannya seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan salah, di mana guru harus memahami alasannya murid melakukan hal tersebut dan paham bahwa setiap orang itu pasti akan melakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Maria. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dihubungkan dengan nilai-nilai apa yang dia percaya. Boleh nggak orang itu melakukan seperti ini? Sehingga nanti arahannya adalah dia itu bisa berubah saat terjun ke masyarakat, dia mempunyai karakter yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, ini adalah contoh implementasi budaya positif melalui restitusi yang telah saya lakukan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan keyakinan kelas dulu, kita menyampaikan terkait nilai-nilai kebajikan, kemudian kita membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, ketika anak melakukan suatu tindakan, suatu yang dianggap salah gitu ya, kita sudah mencoba untuk melakukan restitusi. Nah, 2 orang ini saat itu sedang terjadi adu mulut karena bullying ya, sedangkan 1 orang ini karena terlambat masuk ke sekolah. Dan ini adalah testimoni dari mereka. Saya sangat senang ketika guru saya tidak menghukum saya langsung ketika saya terlambat masuk sekolah. Malah beliau juga mengajarkan saya untuk lebih disiplin lain kali waktu. Saya juga sadar atas perilaku saya yang sebaiknya tidak dilakukan dan tidak disiplin. Saya sangat senang karena guru saya tidak langsung menghukum saya. Saya sadar atas perilaku saya mendapatkan solusi untuk tidak melakukan perilaku tersebut.
Saya merasa nyaman karena guru saya menanyakan alasan perilaku yang saya buat, hingga saya bisa bercerita dan mencari solusi bersama. Oke, ini adalah beberapa contoh testimoni yang memang divideokan ya, memang tujuannya untuk divideokan. Sedangkan untuk yang lain Bapak Ibu, ternyata murid saya yang betul-betul dia merasakan bahwa oh dampaknya restitusi itu enak ya, baik ya, ternyata di saya itu menyampaikan bahwa Bu, saya pengen dilakukan seperti itu lagi, meskipun anaknya tidak ngerti apa yang tadi dilakukan itu nggak ngerti. Saya mau cari solusi terhadap diri saya sendiri, Bu. Jadi kelakuan saya tadi mau saya pikirkan lagi bagaimana cara untuk merubahnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini kontak saya. Silahkan follow Instagram saya ya Bapak Ibu. @kikinikens. Jadi biar bisa berkomunikasi juga di dunia maya. Nah, karena tadi di awal dibuka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Dari Jalan Ambarawa ke Jalan Surabaya, berhenti sebentar, beli minuman cap badak. Demikian sedikit materi dari saya. Jangan lupa follow Instagram dong, Kakak. Iya. Oke. Terima Cakep. kasih, Bapak Ibu. Iya. Kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, terima kasih Bu Kiki atas ilmunya, luar biasa. Tipis-tipis sudah nampar kita ini. Kalem-kalem tapi kita tertampar. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi penyampaian dari Bu Kiki, dan sudah menjadi tugas saya sebagai moderator untuk sedikit menyimpulkan materi dari apa yang beliau sampaikan. Simpulan pertama, 5 posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai manajer, sebagai pemantau, dan sebagai teman. Nah, kita sekarang sedang berada di posisi mana? Kalau saya jujur, saya pernah melakukan semuanya. Yang terpenting adalah bukan dulunya kita, tapi bagaimana kita berproses untuk ke depan, kita mau berada di posisi yang mana. Selanjutnya, jika Anda berada di posisi penghukum, maka di posisi penghukum ada hukuman secara fisik dan verbal. Kesimpulan tentang materi restitusi, restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru dan murid agar murid menjadi lebih baik lagi. Dan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi terhadap tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Baik, Bapak Ibu guru hebat, 2 penyaji hebat kita telah menyampaikan materinya, dan kini tiba saatnya untuk menuntaskan unek-unek yang ada dalam pikiran kita. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir dalam kesempatan kali ini untuk bertanya jika memang ada yang ingin disampaikan. Boleh melalui raise hand ataupun melalui chat. Dipersilahkan. Wah, aman nih kayaknya Bu Niken, Bu Maria. Kalau aman nih bisa cepat kabur ini. Baik Bapak-Ibu, sudah terlalu paham nggih? Udah, soalnya Bapak Ibu guru yang hadir ini orang-orang hebat semua yang udah paham, ditambahi tadi hanya diingat-ingatkan aja, diajak sharing, diajak ingat-ingat aja. Meskipun tertampar ya, saya dikit-dikit agak-agak ya. Baik, nggak ada Bu, aman Bu. Gimana? Aman Bu berarti ya kan? Oh ada. Aman. Oh, ini ada yang masuk. baru bergabung. Oke. Kalau aman berarti kita langsung bisa nge-share daftar hadir, Bu Kiki, Bu Maria? Boleh. Jadi Boleh, Bapak Bu, Ibu boleh, Bu. untuk daftar hadir hanya sampai jam 1 siang. Setelah itu akan ditutup. Dan hanya akan dikirim melalui Meet. Tidak ada yang dikirim lewat grup WhatsApp. Oke. Ini link daftar hadirnya. Bisa ambil foto bersama juga ya, Bu. Jadi untuk para peserta bisa on cam. Dan ini link kalau panjenengan ada yang berkenan untuk masuk ke dalam komunitas belajar SDENSA, SDN 1 Arjasa. Ya, baik. betul sekali.
sekali. Oh, iya. Jadi kita akan mengadakan program berkelanjutan ya Bu Saada ya. Ya, untuk dapat informasi Bapak Ibu silakan bergabung juga ya, mendukung Kombel di PMM kita. Semakin banyak Kombel, otomatis informasi yang dapat Bapak Ibu dapatkan itu akan semakin banyak. Ya, silakan bergabung, linknya sudah ada saya di... minta panjenengan, karena sudah nggak ada yang tanya, kita ambil posisi foto bersama, ya. Silakan dinyalakan on cam semua. Yang off cam berarti merasa tertamparnya banget itu. Monggo, silakan di on cam, kita ambil gambar dulu. Gimana Bu gayanya? Wah, gayanya gaya bebas ya. Sekarang sudah bukan masa kampanye soalnya, jadi boleh 1, 2, 3, gambar 4, penuh 5. cinta. Oke, kayak gini ya. Wah, itu yang seru penuh cinta ya. Taruh di pipi. Taruh di pipi. Wah, saya kalau tangannya ditaruh di pipi nggak bisa moto ini. Ya, baik ya. ada yang moto ya. Iya. Senyum ya, Bapak Ibu senyum. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ye, berarti sudah selesai ya? Deal, nggak ada yang tanya. Kalau deal nggak ada yang tanya, saya berharap kita masih bisa menjalin silaturahim lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas seluruh perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Daftar hadir ditunggu maksimal sampai jam 1 siang, Bapak Ibu. Untuk sertifikat akan ada informasi selanjutnya Bapak Ibu. Untuk sertifikat nanti kami kirim sesuai di grup aja ya informasinya. Ada Bu Eeng mau bertanya ini. Bu Eng tanya apa? Udah ditutup Bu Eng. Monggo Bu Eng, silakan. Monggo Bu Eng. Kepencet. Pencet paling. Oh, kepencet. Ya sudah aman Bu, aman. Monggo boleh live. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.